Damai sejahtera, jemaat damai. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah kembali, sekalipun masih beribadah di tempat kita masing-masing. Tapi kita tetap patut bersyukur pada Tuhan karena masih ada pemeliharaan Tuhan, masih ada kekuatan, masih ada kesehatan yang diberikan bagi kita sampai saat ini. Dan harapan kita pasti, doa kita, semoga kita bisa segera beribadah bersama-sama di Bala Damai. Semoga wabah COVID ini bisa segera berlalu dan kita bisa bersekutu kembali bersama-sama. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dari satu seri khotbah yang baru, yaitu dari Mika. Minggu lalu kita sudah belajar dari Mika pasal 1 dan sekarang kita akan belajar dari Mika pasal 2. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini banyak orang yang hidup di dalam rasa aman yang palsu. Rasa aman yang palsu maksudnya adalah ketika melihat segala sesuatunya aman, baik, lancar, tidak ada masalah. Tapi sebenarnya ada masalah, sebenarnya tidak aman. Mengapa hal ini terjadi? Itu pertama karena mereka mendasarkan rasa aman mereka pada hal yang salah selain hal-hal lain di luar Tuhan. Misalnya pada harta benda, keuangan, kekuasaan, jabatan, kecakapan, kepandaian, ketampanan, kecantikan, dan hal-hal duniawi dan jasmani seperti itu. Nah, mereka pikir kalau mereka punya semua itu, mereka memiliki itu, maka kehidupan mereka akan aman, akan damai, tidak akan ada masalah, sehingga mereka terlena dengan kelakuan dan tingkah laku mereka. Mereka pikir sekalipun mereka melakukan hal-hal yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan, mereka pikir mereka akan tetap aman. Ada uang, ada kekuasaan, ada segalanya. Hal-hal itu yang menjadi jaminan bagi mereka. Nah, ketika ada masalah maka mereka biasanya kalang kabut, karena ternyata hal-hal itu tidak bisa menjamin manusia terbebas dari masalah dan ketidakamanan. Seperti sakit penyakit, wabah seperti ini, uang tidak ada artinya. Nah, demikian juga biasanya hal itu terjadi, rasa aman yang palsu ini ada karena tidak memahami karakter Allah yang sejati, yang sesungguhnya. Biasanya orang merasa karena saya ini orang Kristen, adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah, maka kehidupan mereka sekalipun melakukan hal-hal yang salah, mereka pikir Allah tidak mungkin menghukum. Allah mengasihi anak-anaknya, pasti tetap aman, tetap ada damai. Nah, itu juga hal yang salah, karena Allah tidak seperti itu. Yang salah pasti ada hukuman. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel itu seperti itu. Ada rasa aman yang palsu. Kehidupan bangsa Israel dalam zaman nabi-nabi, termasuk pada masa Nabi Mika ini, ada rasa aman yang palsu seperti itu. Mereka pikir mereka aman-aman saja, tapi sebenarnya tidak, sehingga ada ancaman, ada pemberitahuan atau nubuatan tentang penghukuman Tuhan. Nah, mari kita lihat dari Mika pasal 2. Kalau Mika pasal 1 kemarin ada ancaman hukuman karena penyembahan berhala mereka. Nah, sekarang ada ancaman hukuman karena tingkah laku atau perbuatan mereka. Mari kita membaca Mika pasal 2. Saya akan bacakan, saudara-saudara akan silakan baca dari Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya. Yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan.
Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata, kita telah dihancur luluhkan, bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firmanku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram, yang tidak cenderung kepada perang. Para istri di antara umatku kamu halau dari rumah kesayangannya, dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Seandainya seseorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan, melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini. Minggu lalu kita belajar tentang siapakah Allah, salah satu hal yang disampaikan bahwa Allah adalah Allah yang membenci penyembahan berhala. Dan hari ini kita akan melihat siapakah Allah itu. Allah itu adil dan Dia membenci ketidakadilan. Nah, itulah tema kita hari ini. Allah yang adil membenci ketidakadilan. Allah yang adil membenci ketidakadilan. Saudara-saudara, kita bisa lihat di sini ada tuduhan atau ancaman hukuman, ya, ancaman hukuman untuk perbuatan orang-orang Israel, ya, keturunan Yehuda yang melakukan hal-hal yang jahat terhadap sesamanya. Bisa dibilang ini adalah suatu tindakan ketidakadilan terhadap sesamanya. Kita bisa lihat selalu ada hubungan dengan penyembahan berhala dengan perbuatan atau kelakuan orang-orang. Kalau kalau hubungan dengan Allah ada masalah, maka hubungan dengan sesama itu akan ada masalah juga. Itu selalu berkaitan. Dan itu dibuktikan dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka menyembah berhala, mereka jahat terhadap sesamanya. Mereka melakukan kejahatan, kezaliman, penindasan, ketidakadilan terhadap sesamanya. Dan dikatakan perbuatan mereka ini dari ayat 1 sampai 2, perbuatan mereka ini atau kejahatan mereka ini bukan sesuatu yang kebetulan atau tiba-tiba muncul tanpa direncanakan, tetapi sesuatu yang mereka memang sudah rencanakan dan rancangkan. Bahkan dibilang itu mereka merancang kedurjanaan, merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Dan mereka sudah pikirkan. Jadi tindakan mereka ini dilakukan dengan kesadaran yang penuh. Mereka sadar, kesadaran yang penuh, berbuat kejahatan, menindas sesamanya dan berlaku tidak adil. Apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka mengingini ladang-ladang dan merampas rumah-rumah dan menyerobotnya. Menindas orang dengan rumah dan menindas manusia dengan milik pusakanya. Dan ini berkaitan dengan tanah, dengan rumah, ladang, ya, tanah, ladang, dan rumah. Ini berakar dari ketamakan atau keserakahan manusia, ketamakan dan keserakahan.
sudah punya tapi mengingini yang menjadi milik orang lain. Ini berkaitan dengan dosa mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Di Israel masing-masing punya ladang, masing-masing punya ladang, tapi ada orang-orang yang karena serakah, tamak, mau mengambil ladang orang lain, merampas ladang orang lain, mengambil rumah, merampas rumah orang lain. Secara khusus yang lemah. Jadi ini dilakukan bukan saja pemimpin, tapi orang-orang yang punya kekuasaan karena punya kekayaan, misalnya. Karena kaya, berkuasa, merasa lebih daripada orang lain yang lemah, maka mereka merampas, mereka menyerobot. Nah, ini bisa digambarkan dengan kehidupan bangsa Israel pada zaman Raja Ahab itu, berkaitan dengan kebun anggur Nabot. Nah, Nabot punya kebun anggur di samping istana Raja Ahab di Samaria, gitu. Raja Ahab di Samaria. Nah, Ahab mengingini kebun anggur Nabot itu yang di sebelah istananya. Awalnya dia mau barter dengan ladang miliknya, atau kalau tidak dia membayar, atau artinya dia mau membeli. Tetapi Nabot bersikeras tidak mau menjual, ya, tidak mau menyerahkan ladangnya itu kepada Nabot kepada Ahab, karena Nabot sadar bahwa tanah itu, ladang itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan sudah berikan kepada kaum keturunannya, itu sudah menjadi warisan atau milik pusaka, ya, menjadi milik pusaka dari nenek moyangnya. Dan itu harus dipertahankan, tidak boleh dijual, Nah, tetapi karena Ahab mau dan tidak diberikan, akhirnya Ahab marah, jengkel dan ngambek dia. Dikatakan dia pulang rumah, masuk kamar, tidur, tidak mau makan. Nah, ketika istrinya Isabel tahu, dia merancangkan sesuatu yang jahat, yaitu pembunuhan terhadap Nabot. Dengan cara diatur ada 2 orang yang bersaksi dusta terhadap Nabot, bahwa Nabot menghujat Allah dan raja, sehingga hukumannya adalah hukuman mati dengan dilempar batu atau dirajam. Dan akhirnya Nabot benar-benar mati, dan kemudian Ahab mengambil kebun anggur Nabot itu. Dan di mata Tuhan ini adalah suatu kekejian, ya, sesuatu hal yang kejahatan, ya, yang tidak disenangi oleh Tuhan, adalah kekejian di mata Tuhan, sehingga akhirnya Ahab diberikan hukuman, ya, dihukum, dan Isabel juga. Nah, apa yang terjadi dengan Nabot ini hal yang terjadi juga di dalam zaman Nabi Mika, ya. Jadi waktu orang-orang mengingini ladang, kemudian merampas rumah-rumah, kemudian menyerobot, ini juga pasti ada sampai pada tindakan pembunuhan, gitu, ya. Kalau kita lihat dari pasal 3 ayat 10, di situ dikatakan, "Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah." Jadi mendirikan Sion dengan darah. Jadi ada pembunuhan di situ di dalamnya. Dalam kejahatan mereka, keserakahan dan ketamakan yang mengingini ladang orang lain, tanah orang lain, rumah orang lain, mereka membunuh karena mereka punya kuasa, punya uang, punya kekayaan, punya kuasa untuk bisa melakukan itu. Dan itu adalah suatu kekejian di mata Tuhan. Kekejian di mata Tuhan. Nah, Tuhan yang adil ini melihat ini adalah ketidakadilan sosial terhadap sesama, dan ketidakadilan ini dibalas oleh Tuhan. Karena Tuhan Allah ini adalah Allah yang adil, ketidakadilan akan dibalas juga, akan dihukum, ya. Dan itu terlihat di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Ayat 3 sampai yang ke-5. Dikatakan, "Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini." Nah, karena mereka merancang kejahatan, merancang kedurjanaan, merencanakan kejahatan, Allah juga merancangkan merancang malapetaka untuk mereka. Ini sebagai pembalasan dari Tuhan, bukti keadilan Tuhan. Yang bersalah harus dihukum, yang berdosa dihukum,
ya, dibalas setimpal dengan perbuatan mereka. Mereka merancangkan kejahatan, Tuhan merancangkan malapetaka terhadap mereka. Mereka mengingini ladang, merampas, menyerobot rumah, tanah orang lain, maka akhirnya hukumannya adalah warisan bangsaku telah diukur dengan tali dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Kemudian dikatakan ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Karena mereka merampas ladang orang-orang, maka ladang mereka juga akan diambil oleh orang lain. Ini mereka akan ditawan, mereka akan dibawa ke tempat penawanan, dan ladang-ladang mereka akan ditempati oleh orang lain, bangsa lain. Nah, itu adalah keadilan Allah, hukuman Allah yang adil. Karena mereka bersikap tidak adil, merampas, merancang kejahatan, kejonaan, merampas milik orang lain, milik pusaka, tanah, ladang, rumah. Nah, akhirnya Tuhan juga memberikan hukuman yang setimpal sebagai Allah yang adil, memberikan hukuman yang setimpal, merancang malapetaka bagi mereka dan membuat mereka harus meninggalkan ladang-ladang mereka dan ladang-ladang mereka ditempati oleh orang lain. Apa yang menjadi milik pusaka mereka diambil oleh orang lain. Nah, begitu. Ini adalah teguran dari Tuhan. Teguran dari Tuhan akan perbuatan mereka yang jahat, tingkah laku mereka yang jahat terhadap sesama yang tidak adil. Tetapi kita melihat respon mereka bagaimana terhadap peringatan atau ancaman hukuman yang diberikan oleh Nabi Mika ini. Respon mereka ini luar biasa. Mereka mengatakan begini di ayat 6. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Kemudian orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu, noda tidak akan menimpa kita. Nah, inilah rasa aman yang palsu, ya. Mereka merasa Tuhan tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Tuhan tidak mungkin melakukan hal-hal yang sekeji itu, bahwa membawa mereka tertawan dan orang lain akan merampas harta mereka, milik mereka, atau warisan mereka, pusaka mereka, gitu. Kalau Tuhan sampai melakukan hal itu, berarti Tuhan tidak setia. Tuhan melanggar janjinya kepada Abraham, karena mereka mengaku kami ini orang-orang pilihan, keturunan Abraham, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang diberkati. Tidak mungkin Tuhan merancang hal yang sekeji itu atau malapetaka yang sebesar itu. Yang dikatakan sini Noda seperti itu tidak akan menimpa kita. Karena apa? Karena kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah yang setia kepada janjinya. Dia tidak mungkin mengingkari janjinya terhadap kaum keturunan Abraham. Nah, itu yang ada dalam pikiran mereka. Jadi waktu Mika memberikan peringatan ini, ancaman ini, mereka bilang, kamu salah. Jangan bernubuat seperti itu, karena itu tidak akan mungkin terjadi. Tuhan tidak akan pernah melakukan hal sekeji itu bagi umatnya sendiri, bagi umat pilihannya sendiri, umat kesayangannya. Mereka tidak sadar pada perjanjian atau covenant yang diberikan oleh Allah, bahwa ada berkat dan kutuk. Kalau mereka taat kepada ketentuan dan peraturan, kehendak dan rancangan Tuhan, peraturan ketentuan Tuhan, maka dalam perjanjian itu, maka berkat-berkat perjanjian akan mereka nikmati. Berkat-berkat perjanjian akan mereka rasakan dan nikmati. Tetapi sebaliknya, kalau ada pelanggaran, ketidaktaatan dan pemberontakan terhadap Allah, berarti pemberontakan terhadap perjanjian itu, maka kutuk yang akan mereka dapatkan. Mereka lupa itu, ada berkat dan kutuk. Ketaatan mendapatkan berkat, ketidaktaatan atau pelanggaran mendapatkan kutuk atau penghukuman. Dan mereka tidak sadar bahwa saat ini mereka sudah berada dalam taraf atau tingkat memberontak. Mereka menyembah berhala, perlakuan mereka terhadap sesama menyimpang dari apa yang dikehendaki Tuhan. Mereka berlaku tidak adil terhadap sesama, menindas, menyerobot, membunuh. Itu setimpal dengan apa? Bukan berkat tapi kutuk. Itu setimpal dengan kutuk. Jadi mereka salah dalam memahami ini. Mereka pikir kalau Allah menghukum mereka, berarti Allah tidak setia terhadap perjanjiannya. Allah tidak setia terhadap perjanjiannya kepada kepada Abraham dan keturunannya. Tapi sebenarnya tidak demikian.
Karena Allah tetap setia dengan hukuman yang diberikan karena pelanggaran, itu tetap setia. Nanti kita lihat kesetiaan Tuhan bagaimana. Tetap setia karena itu sudah menjadi bagian di dalam perjanjiannya. Yang taat akan menerima berkat, yang tidak taat akan menerima kutuk atau penghukuman. Begitu. Jadi Mika melanjutkan, bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Kalau selama kelakuan mereka sampai saat ini belum ada penghukuman, itu Tuhan sabar. Bukan Tuhan tidak kurang sabar, Tuhan sabar terhadap mereka. Tuhan sabar. Tentu dengan maksud supaya mereka bertobat, tapi mereka tidak bertobat. Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Kalau mereka punya kelakuan yang benar, pasti semua firman Tuhan baik bagi mereka. Tapi karena kelakuan mereka tidak benar, maka firman Tuhan menyatakan malapetaka bagi mereka. Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku. Jadi Mika mengingatkan, Tuhan mengingatkan bahwa kamulah yang bersalah, bukan Tuhan. Kamu yang melakukan hal-hal yang keji di mata Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka di sini diulangi lagi apa yang ada di dalam ayat kedua. Diulangi lagi perbuatan mereka terhadap sesama, kekejian atau ketidakadilan yang mereka lakukan terhadap sesama. Di sini dikatakan kamu bangkit sebagai musuh terhadap umatku. Kamu merebut jubah dari orang yang suka damai, dari orang yang berjalan lewat dengan tentram, yang tidak cenderung kepada perang. Orang yang mau bernamai, mereka jahat terhadap mereka, terhadap orang-orang ini. Para istri di antara umatku kamu halau dari rumah kesayangannya, dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Jadi ini mungkin bicara tentang para istri yang sudah janda-janda, akhirnya mereka rampas ladang mereka, rumah mereka. Mereka menindas apa yang orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, yang tidak berdaya. Nah, ini pengulangan ya, bahwa tindakan mereka adalah ketidakadilan. Mereka berlaku tidak adil terhadap sesama, dan itu dikecam oleh Tuhan, dan itu ada balasannya yang setimpal, yaitu hukuman dari Tuhan. Maka hukuman itu diulang lagi di ayat yang ke-10. Bangkitlah dan pergilah, diusir. Pergi, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Gitu. Tanah ini bukan tempat perhentian lagi bagimu. Jadi tanah ini tanah perjanjian yang dulunya dibilang tanah perhentian, setelah mereka mengembara dan mereka akan masuk ke tanah perhentian, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Oleh karena kekejian mereka, oleh karena kenajisan yang mereka lakukan, maka mereka terusir dari tanah ini, dari tanah perjanjian ini. Ini bukan lagi tanah perhentian, ini bukan lagi tanah perjanjian bagi kamu. Diusir. Nah, itu akan terbukti dalam peristiwa pembuangan nanti. Mereka terbuang dari tanah mereka, mereka harus pergi ke tempat penawanan. Nah, kemudian dilanjutkan, seandainya seseorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak. Aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak. Maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Jadi ini langsung connect dengan ayat 6. Mereka tidak ingin mendengarkan nubuat penghukuman dari Nabi Tuhan, dari Mika, karena itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran mereka, tidak sesuai dengan kehendak mereka, dan mereka pikir Tuhan tidak seperti itu. Nah, dan mereka menginginkan suara Nabi yang menyenangkan di telinga mereka, yang sesuai dengan keinginan hati mereka. Apa itu? Anggur dan arak. Bernubuat
kepadamu tentang anggur dan arak. Anggur dan arak bicara tentang sukacita gitu. Jadi mereka pikir nubuat penghukuman bukan, salah. Mereka mau nubuat tentang sukacita. Tetap ada sukacita di tanah mereka saat ini, sekalipun mereka sudah berbuat dosa, sekalipun mereka sudah menyembah berhala, sudah berlaku tidak adil terhadap sesama, melakukan kejahatan, kekejian sampai pembunuhan, mereka tetap mengharapkan nubuat yang penuh sukacita bagi mereka. Nah, ini adalah rasa aman yang palsu. Mereka mau disenangkan disenangkan telinganya oleh nubuat-nubuat yang menyenangkan hati, yang sebenarnya adalah palsu, yang tidak berasal dari Tuhan sendiri. Yang berasal dari Tuhan adalah apa yang diberitakan oleh Mika, yaitu nubuat penghukuman atas kejahatan mereka. Nah, tetapi puji Tuhan, karena Allah adalah adil, ya. Allah adalah adil. Ketidakadilan dibalas dengan penghukuman, dan orang-orang yang setia itu selalu ada pengharapan akan keadilan Allah, bahwa Allah akan pada akhirnya memihak mereka, ya. Itu di ayat ke-12 sampai ke-13 dikatakan, dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub, dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ini adalah pengharapan, ya. Di tengah-tengah penghukuman selalu ada pengharapan bagi Tuhan. Ini puji Tuhan. Tuhan adalah setia dan adil. Yang bersalah dihukum, yang setia mendapatkan ganjaran berkat. Di sini dikatakan Tuhan akan mengumpulkan, pertama-tama dikatakan seluruh, hai engkau seluruhnya, hai Yakub. Tapi berikutnya dijelaskan bahwa ini adalah sisa orang Israel. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Berbicara tentang sisa, siapakah ini? Kalau kita ingat dalam peristiwa Elia mengatakan di 1 Raja-Raja pasal 19 bahwa tinggal dia seorang diri yang berjuang melawan Baal, tapi Tuhan bilang, aku masih meninggalkan 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal dan mencium mulutnya. Itu di dalam Roma juga dikatakan selalu ada sisa dari umat Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam kitab Roma, ya. Allah tidak menolak, Roma 11 ayat 2, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Selalu ada sisa di antara umat Israel, umat pilihan Allah. Disinilah yang menunjukkan bahwa Allah tetap setia dengan perjanjiannya, dengan janji-janjinya kepada kaum keturunan Israel, dengan umatnya. Selalu ada sisa di mana Tuhan tetap menunjukkan janjinya itu terlaksana. Berkat perjanjian tetap ada berlaku bagi umat Tuhan. Nah, ada sisa ini, orang-orang yang tetap bertahan, tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan umat yang lain, di tengah-tengah ketidaksetiaan orang lain, bahkan di tengah-tengah penindasan yang mereka alami, kejahatan yang mereka alami. Ada pengharapan bahwa Tuhan akan membawa mereka keluar dari situasi yang mereka sedang hadapi, dari penderitaan yang sedang mereka hadapi. Pasti ada penderitaan bagi orang-orang yang setia, yang hidup
setia kepada Allah yang hidup di tengah-tengah orang yang tidak setia. Ada banyak godaan untuk ayo ikut, lakukan. Kalau orang lain bisa lakukan, mengapa engkau tidak lakukan? Lakukan. Semua orang lain lakukan kejahatan ini, lakukan saja. Itu adalah penderitaan bagi orang-orang yang setia, yang tetap mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan membawa mereka keluar lepas dari situasi yang seperti itu. Dikatakan Tuhan akan mengumpulkan mereka. Tuhan akan mengumpulkan mereka dalam satu kandang seperti mengumpulkan kawanan domba. Dan di sini ada pribadi yang disebut penerobos. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos, berjalan dan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Kemudian ada dikatakan tentang raja. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Kemudian yang terakhir, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ada penerobos, raja, Tuhan. Ini pasti menggambarkan, karena Tuhan terakhir pasti menggambarkan ini adalah nubuatan tentang Mesias, bahwa pada saatnya nanti Mesias datang akan mengumpulkan kawanan domba Allah, umat Allah yang terserak akan mengumpulkan menjadi satu kawanan kembali, dan Dia yang akan memimpin atau menggembalakan umat Allah, menjadi penerobos, raja, dan Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ini adalah pengharapan bagi orang-orang yang mau setia dan bertahan di tengah-tengah ketidaksetiaan orang lain, yang mau bertahan di tengah-tengah penderitaan dan mungkin penindasan, penganiayaan yang mereka hadapi oleh karena ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang lain. Mereka tetap setia, tetap mau bersabar dalam Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kelepasan bagi mereka. Nah, bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita harus meneliti atau mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kita juga sedang memiliki rasa aman yang palsu? Mungkin ada sesuatu yang sudah menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi berhala, dan kita berpikir karena kita memiliki itu maka kita akan aman, dan kita tidak perlu peduli lagi dengan kehidupan kita. Kita hidup secara tidak bertanggung jawab. Atau kita mungkin berpikir karena kita adalah anak-anak Allah, orang yang sudah diselamatkan, maka Tuhan tidak mungkin menghukum kita, dan Tuhan pasti mengasihi kita, dan Tuhan pasti panjang sabar. Tuhan pasti mengerti dengan kelemahan kita, mengerti dengan dosa kita, mengerti dengan pelanggaran kita, dan Tuhan tidak akan menghukum kita karena itu. Itu adalah rasa aman yang palsu, bahwa Tuhan tidak seperti itu. Allah adalah Allah yang adil, dan Dia membenci ketidakadilan. Dia akan membalaskan. Dan dalam bahasa Perjanjian Baru, hukuman adalah didikan dari Tuhan bagi anak-anaknya. Bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, itu didikan atau disiplin. Dalam Ibrani dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Itu di Ibrani 12 ya. Jadi kita harus selalu sadar ya dengan perbuatan kita. Ya, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita harus meneliti kehidupan kita, mengevaluasi kehidupan kita. Kadangkala kita merasa kehidupan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan aman-aman saja, dan sampai suatu saat ada masalah dengan sesama, dan kita harus sadar kalau ada suatu hal dengan sesama, ada masalah, misalnya ada kejahatan yang kita lakukan terhadap sesama, atau ada iri hati, ketamakan, keserakahan, keinginan memiliki apa yang menjadi milik sesama, atau seperti ketidakmauan untuk mengampuni, ya, itu masalah hubungan dengan sesama. Tidak bisa mengampuni, ada marah, dendam, mau membalas dendam dan segalanya. Itu salah satunya menjadi indikator mungkin ada masalah dengan hubungan kita dengan Allah ya. Mungkin tanpa sadar hubungan kita dengan Allah sudah menjadi sekedar hubungan yang dangkal. Kita
tetap mungkin bersaat teduh, berdoa, tapi itu sudah menjadi rutinitas. Ada waktu-waktu kita datang berdoa kepada Tuhan dan setelah itu kita lupa Tuhan. Jadi kita tidak hidup bersama Tuhan sepanjang hari. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam segala tindakan kita. Kita seperti punya tempat untuk Tuhan, ya. Ada kotak tertentu untuk Tuhan di mana kita berhubungan dengan Tuhan. Kemudian setelah itu kita tinggalkan Tuhan di kotak itu dan kita melakukan kehidupan kita tanpa Tuhan. Seperti kita yang berkuasa dengan kehidupan kita. Kita yang menentukan apa yang benar, apa yang baik yang harus kita lakukan tanpa melibatkan Tuhan. Dan itu akan berakibat pada perbuatan dan kelakuan kita terhadap sesama. Mungkin kita tidak melakukan kelaliman, kekejaman, kedurjanaan dan merampas, membunuh, tidak, tapi ada hal-hal yang salah dalam hubungan kita dengan sesama. Nah, ini kita harus selalu periksa diri, introspeksi diri. Mungkin ada yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin ada berhala juga dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita tidak mengenal karakter Allah yang sejati, bahwa yang salah akan mendapat teguran, didikan, disiplin dari Tuhan. Dan kalau hal-hal itu terjadi, kita ditegur, kita harus siap menerima, ya, bukan malah bilang, ini tidak mungkin terjadi pada saya, Tuhan mengasihi saya, Tuhan tidak mungkin berbuat hal ini, dan kita hanya mencondongkan hati dan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang menyenangkan hati, telinga dan keinginan kita. Kemudian kita harus selalu ingat, ya, selalu ada pengharapan. Ya, ada pengharapan. Kalau kita mau bertobat, umat Israel diperingatkan kalau mereka bertobat ada pengharapan, ada keselamatan bagi mereka. Tapi kalau tidak bertobat, ya hukuman yang akan mereka rasakan. Ada pengharapan selalu, dan sebagai Tuhan yang adil, Tuhan selalu membela orang yang sedang mengalami ketidakadilan dan yang setia, secara khusus, ya, yang setia kepadanya. Tuhan akan membela orang-orang yang setia, yang bersabar di tengah-tengah penderitaan karena dosa, di tengah-tengah maksudnya penderitaan karena orang-orang sekelilingnya berdosa, ada godaan yang keras untuk yang kuat untuk juga ikut, tapi dia menolak untuk ikut, mau bertahan pada perintah Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau ada penindasan bagi mereka dari orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, sehingga mereka melakukan ketidakadilan terhadap kita. Kita harus selalu ingat, sebagai Tuhan yang adil, Dia ada bersama dengan kita. Dia memimpin kehidupan kita dan Dia akan memberikan kita kelepasan. Intinya Dia akan memberikan kita kelepasan dari situasi dan masalah kita yang kita hadapi saat ini, dari ketidakadilan, dari penderitaan. Tuhan akan memimpin kita keluar dari masalah itu, dari situasi itu, dan kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan kita, pemimpin kita. Dia adalah penerobos kita, raja kita, Tuhan kita yang berada di depan kita. Dia yang sudah mati bagi dosa kita dan sekarang sudah ada di sorga menjadi perintis bagi kita, ada yang sulung bagi kita, dan kita akan menyusul Yesus Kristus Tuhan kita, pemimpin kita. Dan kita harus selalu ingat bahwa saat ini, sekarang ini, Dia sedang memimpin kehidupan kita. Dia sedang mempersiapkan, membawa kita berjalan menuju apa yang dikehendaki Tuhan, rencana Tuhan ke depan, sampai kita tiba di tempat perhentian kita yang sesungguhnya, yang sejati, dalam kehidupan yang kekal di sorga, mengikuti Sang pemimpin kita Yesus Kristus.
Kita harus ingat itu. Kita mau merelakan diri kita untuk dipimpin, ya, dipimpin oleh Raja kita, Tuhan kita, sampai kita tiba di tempat perhentian kita yang sesungguhnya, yang sejati. Itu yang dikehendaki Tuhan, dan kita harus hidup di dalam kepemimpinan Tuhan. Kita mau tunduk dalam kepemimpinan Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kita, dan kita akan tiba di tujuan akhir berjumpa dengan Tuhan, hidup di dalam kekekalan bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Boleh merenungkan akan firman-Mu dalam Mika. Kami boleh belajar akan kehidupan umat Israel, dan juga boleh belajar akan karakter-Mu sendiri ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang adil, dan Engkau membenci ketidakadilan. Engkau akan memberikan hukuman, didikan, teguran jika ada hal yang salah dalam kehidupan kami, supaya kami boleh sadar dan boleh berbalik, bertobat dan kembali kepadamu. Dan juga kami diingatkan bahwa Engkau sedang memimpin kehidupan kami, tengah-tengah segala pergumulan kami, masalah kami, dan situasi kami yang tidak baik. Kalau kami setia dan kami dengar-dengaran kepada perintah-Mu, mau hidup seturut dengan kehendak, rencana dan rancangan-Mu, maka Engkau menjadi pemimpin bagi kami. Engkau adalah penerobos, Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan kami, sampai Engkau membawa kami kembali bertemu, berjumpa dengan Engkau dalam kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu ini, dan Engkau menolong kami dalam kehidupan kami setia kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.